Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Pada pagi ini saya akan memaparkan learning journal saya terkait substansi aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faizal Tripamungkas, CPNS golongan 2, jabatan sebagai petugas ukur di instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Hal itu selaras dengan tugas ASN pada bagian 2 pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan pegawai ASN bertugas 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar bisa menjalankan tugas dengan baik, tiap individu ASN wajib memiliki modalitas insani dan mengimplementasikan aneka ASN. Apa yang dimaksud dengan implementasi aneka? Jadi, implementasi aneka adalah proses mendarah dagingkan nilai-nilai aneka A yang pertama yang berarti akuntabilitas, N nasionalisme, E etika publik, K komitmen mutu, dan yang terakhir A anti korupsi. Lalu kita merujuk ke nilai A yang pertama, yaitu akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik sendiri terdiri dari mampu memberikan pilihan yang tepat, pemahaman untuk menghindari politik praktis, memperlakukan warga secara adil dalam pelayanan, dan yang terakhir sikap konsisten dan bisa diandalkan. Mekanisme akuntabilitas terdiri dari 3, yaitu perencanaan strategis, contohnya membuat RPJP, RPJM, RKP, Restra, dan SKP. Selanjutnya kontrak kinerja, dan yang terakhir membuat laporan kinerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, butuh beberapa aspek yang dapat menjamin terbentuknya sistem kerja yang akuntabel, yaitu yang pertama kepemimpinan, yang kedua integritas, yang ketiga keadilan, keempat transparansi, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, dan yang terakhir konsisten. Berlanjut ke aneka yang kedua, yaitu N nasionalisme. Pengertian nasionalisme yaitu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Jadi, akan timbul cinta tanah air yang mendalam kepada setiap masyarakat. Berlanjut ke aneka yang nomor 3, yaitu E, etika publik. Etika publik sendiri memiliki arti
refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk maupun benar atau salah. Atau bisa kita panjangkan menjadi perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam etika publik terdapat 3 dimensi etika publik. Dimensi yang pertama yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi yang kedua yaitu dimensi modalitas, dan dimensi yang ketiga yaitu dimensi tindakan integritas publik. Dimensi yang pertama yaitu dimensi pelayanan publik. Di sini etika publik harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Tidak hanya sekedar tahu teori dan pendalamannya, tapi harus mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan etika publik. Selanjutnya yaitu dimensi modalitas. Dimensi modalitas terdiri dari nilai-nilai akuntabel, transparan, dan netral. Akuntabel sendiri berarti seorang ASN harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Kemudian transparan berarti pertanggungjawaban dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi sendiri seperti legislator, auditor, dan publik, dan dipublikasikan ke masyarakat. Selanjutnya netral, yaitu ASN harus bersifat netral dan tidak memihak suatu apapun dan dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Dimensi yang terakhir yaitu dimensi integritas publik. Dimensi ini mengacu pada etika publik yang menyatakan pejabat publik harus sesuai dengan nilai, standar, dan aturan moral yang diterima di masyarakat. Berlanjut ke nilai aneka yang nomor 4 yaitu komitmen mutu, yang berarti dedikasi untuk selalu memberikan yang terbaik dengan mewujudkan efektivitas, efisiensi, inovasi, serta mutu. Dari keempat istilah tadi, mari kita jabarkan satu persatu. Efektivitas yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Selanjutnya efisiensi yaitu dapat dihitung dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sesuai tidak dengan outputnya. Kemudian inovasi berarti beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Kemudian yang terakhir mutu, yaitu produk yang dihasilkan nihil cacat, sempurna, dan sesuai terhadap persyaratan yang berlaku. Dalam komitmen mutu terdapat nilai dasar orientasi mutu yang terdiri atas komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah. Ketiga, melayani dengan hati. Keempat, melindungi dan mengayomi. Yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya nilai aneka yang terakhir yaitu A. Anti korupsi. Korupsi sendiri memiliki arti penggelapan dan kerugian negara. Yang dimaksud di situ yaitu dua perbuatan hukum yaitu pencurian dan penggelapan. Dampak negatif korupsi secara umumnya yaitu merusak semua sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya yaitu tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi. Korupsi sendiri terjadi karena ada niat dan ada kesempatan
sehingga menimbulkan banyak orang korupsi, baik banyak maupun sedikit. Maka dari itu, mari kita mengurangi atau meminimalisir kesempatan yang ada dan jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan negatif sehingga terjauh dari sikap korupsi. Sekian presentasi learning journal saya terkait substansi aneka. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.